menjelaskan hukumnya kado pernikahan, kado khitanan. Ada orang kondangan dalam pernikahan, kondangan khitanan, lalu membawa kado, lalu membawa amplop. Pertanyaannya, itu amplop, itu kado miliknya anak atau miliknya bapak atau orang tua? Ini jawabannya seperti berikut. Dikatakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, al-hadaya al-mahmulatu indal khitan, kado-kado, amplop-amplop yang dibawa pada saat orang kondangan sunatan ataupun pernikahan, milkun lil ab, itu semuanya miliknya bapak, bukan miliknya anak. Satu. Wa qala jam'un lil ibni. Tapi menurut jam'ul ulama, kado amplop itu menjadi miliknya anak. Fa'alaihi yalzamu al-abba qabuluha. Tapi ketika menjadi miliknya anak, dihukumi menjadi miliknya anak, tapi bagi orang tua wajib menerimanya, lalu setelah itu diserahkan sepenuhnya kepada anak. Ini menurut jam'ul ulama. Berarti di sini terjadi khilaf. Wa mahallul khilafi idza atlaqal muhdi falam yaqsid wahidan minhuma. Menjadi khilaf itu menjadi milik anak atau milik orang tua, itu tergantung pemberi. Ketika pemberi itu tidak ada niatan untuk siapa, untuk anak atau untuk orang tua, itu yang menjadi khilaf. Tapi ketika orang yang kondangan, yang datang, bawa kado, bawa amplop, sudah ada niatan diberikan untuk siapa, maka hak miliknya adalah sesuai dengan orang yang diniati. Kalau niatnya untuk anak berarti menjadi milik anak. Kalau niatnya untuk orang tua, menjadi orang tua. Nah sekarang ini orang kalau bawa kado, wallahu alam bisawab, terus ada kotak amplop pun ya kotak tok, niat ingsun kondangan, mbuh niate kanggo bapak, mbuh niate kanggo anak. Ini termasuk ilmu yang jarang dibahas sebagai ilmu secara ilmiah, tapi kebanyakan orang sekarang melakukannya secara adat. Padahal ini termasuk ilmu yang harus dipahami, tapi tidak pernah dipahami. Nah, jadi yang menjadi hukumnya khilaf menjadi milik anak atau itu karena pemberinya tidak ada nih. Tapi kalau pemberinya pembawa amplop dan kado itu sudah ada niat, ya sudah, maka menjadi pemilik orang yang diniati. Wa illa fayya liman qasadahu ittifaqan. Jadi kalau sudah ada niat, maka menjadi miliknya orang yang diniati, anak atau orang tua. Wa yajri dzalika fi ma ya'tahu khadimus sufiyati fa huwa lahu faqat indal itlaq. Maksudnya apa? Ini hukum khilaf tadi itu berlaku bagi para abdi dalamnya kiai. Jadi nek ana wong sowan, itu barang sowanan menjadi milik abdi dalam. Pantesan nyong sering akeh wong sowan tapi jajane ilang kabeh. Ternyata dipangani ini pantesan bocah dalam nyong pada subur-subur, rupanya begitu, ada plastik, ada bungkusan langsung digawa kabur. Nah ini jadi itu juga termasuk hukumnya khilaf itu loh. Jadi dia datang membawa jajanan itu untuk abdi dalam atau untuk tuan rumah? Jawabannya itu. Berarti nek abdi dalam, nah sekarang saya jawab, tanya, orang sowan ke kiai, ke ustaz gurunya, kira-kira untuk abdi dalam apa untuk siapa? Nah, berarti kalau asli ngambil berarti nyol. Tuh kan, udah selesai. Nah, wa yajri dzalika fi ma ya'tau khadimus sufiyah fa walau faqat indal itlaq. Nah, kalau yang memberinya itu mutlak tanpa ada niat, maka menjadi miliknya siapa?
fawalahu kaduene khodim, berarti kanggo abdi dalam. Au qasadahu, atau walahum inda qasdihim. Jadi apa mana? Ini dia teh kanggo, ya kanggo abdi dalam, ya kanggo tuan rumah. Ya berarti barengan. Tapi kan sekarang udah bisa kebaca, baik di dalam hukum kondangan ataupun orang sowan. Orang kondangan, kira-kira kondangannya ke anak apa orang tua? Amplop. Anak apa orang tua? Kalau kado, itu sudah jadi hukum. Al-adatu muhakkam. Itu hukumnya. Walahum inda qasdihima. Nah itu. Dan harus dibagi menjadi dua. Ketika niatnya untuk abdi dalam dan untuk tuan, ayyakunu lahu an-nisfu fi ma yadhar. Jadi harus dibagi dua. Itu cara umum, secara dasar hukum dasarnya. Tapi kalau melihat hukum praktek, jawabannya sudah baik itu hukum kondangan ataupun hukum sowanan. Wa qadiyatu dzalika annama iqtida fi ba'din nawahi min wad'i tasatin baina sahibil farah liyadu annasu fi darahim. Nah, ini. Hal itu nanti akan menjawab tentang apa? Kebiasaan di sebagian daerah min wad'i tasatin. Tasatin maknanya wadah baskom, nah sekarang kotak. Hal itu akan menjawab tradisi sebagian daerah termasuk di Indonesia, ketika ada undangan, ada pesta apapun, itu ada kotak. Maksudnya ben wong pada ngisi kotak. Liyadu annasu fi darahim. Agar orang-orang meletakkan, memasukkan amplopnya. Summa yuksamu alal khaliq awil khatin awin nafima yajri fi dzalika tafsil. Padahal acarane di situ acara sunatan. Maka adanya sunatan itu ada tukang sunat, ada panitia, ada tuan rumah, ada anak yang disunat. Itu duit amplop. Itu kalau pemberinya itu mutlak tanpa ada niat untuk siapa, maka panitia dapat hak, anak dapat hak, dukun sunat dapat hak, tuan rumah dapat hak. Kebagian semua. Tuh, ini kan harus ngaji ilmunya itu. Ini kalau kita bicara hukumnya kondangan. Begitu juga kalau acara mantenan. Di situ apa? Ada dukun manten, ada pengantin, ada tuan rumah, ada panitia. Semuanya sibuk, bahkan panitia lebih sibuk. Itu kalau orang bawa kado, bawa amplop, tidak ada niat untuk siapa, maka semua yang terlibat dalam pesta itu berhak mendapatkan amplop dan kado itu. Ini hukum dasarnya. Tapi sekarang sekali lagi, orang kondangan khitanan, orang kondangan sunatan, orang kondangan mantenan. Kira-kira bawa amplop udah ada niat belum? Orang bawa kado sudah ada niat belum? Untuk siapa? Anak apa untuk tuan rumah? Ayo jawab biutlah itu. Nah, itulah jawabannya. Jadi amplop dan kado yang dibawa pada acara pesta-pesta itu dihukuminya, hukum syariat asalnya fikihnya adalah tergantung niat pemberinya. Tapi sekarang kita sudah menggunakan hukum adat. Nah, maka yang dimenangkan adalah hukum adat. Berarti panitia, dukun sunat, dukun manten tidak berhak mendapatkan bagian. Nah,